Selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, pada pagi ini kita masuk ke bab baru, yaitu larutan penyangga. Nah, jadi selama Miss menjelaskan melalui video ini, Miss harap anak-anak Miss di rumah boleh memperhatikannya dengan baik, menyediakan buku catatan dan buku latihan serta alat tulisnya, karena nanti di akhir video akan ada tugas ataupun latihan. Nah, jadi apa ini sebenarnya larutan penyangga? Kita masuk ke materinya ya. Nah, larutan penyangga mungkin secara nama atau secara konsep katanya kalian asing. Nah, tapi dalam kenyataannya larutan penyangga ini seringkali kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, larutan penyangga itu juga disebut sebagai larutan buffer atau larutan dapar. Nah, nanti kalau dibilang larutan buffer atau larutan dapar itu sama dengan larutan penyangga. Nah, jadi larutan penyangga ini pengertiannya berdasarkan namanya, Nak. Penyangga berarti dia berfungsi sebagai penyangga suatu larutan, berarti dia menyangga. Menyangga biasa kan mempertahankan kan. Nah, maka pengertiannya larutan penyangga adalah larutan yang apabila ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa atau sedikit air dapat mempertahankan pH-nya. Jadi nanti kalau ada suatu larutan ditambahkan sedikit asam, disangga larutan itu supaya pH-nya tidak berubah, makanya disebut sebagai larutan penyangga. Atau ada larutan ketika ditambahkan sedikit basa atau ditambahkan sedikit air, nah pH-nya tetap karena larutan itu adalah larutan penyangga yang sifatnya menyangga atau mempertahankan pH. Nah, itu berdasarkan pengertiannya. Nah, larutan penyangga ini punya dua jenis, ada namanya penyangga asam, ada namanya penyangga basa. Nah, bagaimana pengertiannya? Kita masuk ke materinya. Nah, pH larutan penyangga asam tergantung dari tetapan ionisasi asam dan perbandingan molaritas asam lemah dan basa konjugasinya. Kemarin udah kita bahas kan, basa konjugasi itu berhubungan dengan pasangan asam basa konjugasi yang dikenalkan oleh teori Bronsted-Lowry atau teori asam Bronsted-Lowry. Sedangkan pH larutan penyangga basa tergantung dari tetapan ionisasi basa atau Kb dan perbandingan molaritas basa lemah dan asam konjugasinya. Kalau penyangga asam tergantung Ka, penyangga basa tergantung Kb. Nah, selanjutnya kita masuk ke larutan penyangga ini ada juga terdapat di dalam buah-buahan. Nah, banyak sekali buah-buahan atau sayur-sayuran yang di dalamnya adalah mengandung asam yang sifatnya sebagai suatu penyangga. Nah, jadi contoh lainnya itu ada di obat mah, obat mah dan juga apel. Nah, obat mah seperti Milanta, Proma, itu kandungan di dalamnya itu adalah aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida. Nah, inilah zat yang biasa digunakan sebagai suatu larutan penyangga yang bisa menyangga atau mempertahankan pH yang ada di dalam lambung kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke perhitungannya. Nah, pH larutan penyangga. Suatu larutan penyangga asam yang terdiri dari asam lemah, contohnya CH3COH dan basa konjugasinya CH3COO- di dalam air, CH3COOH atau asam asetatnya akan terionisasi sebagian. Kenapa terionisasi sebagian? Karena dia asam lemah kemarin. Kalau dia asam kuat, dia terionisasi sempurna menurut persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, tetapan kesetimbangan ini bisa dituliskan sebagai, kalau tetapan kesetimbangan itu produk per reaktan. Berarti kalau seandainya reaksinya adalah CH3COOH ditambah H2O, ini panahnya ada dua arah, panah dua ini namanya panah kesetimbangan. Nah, menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Maka tetapan reaksinya atau tetapan kesetimbangannya adalah konsentrasi CH3COO- dari produknya dikali konsentrasi H+ yang produk yang lain per konsentrasi CH3COH, ini dia, dikali konsentrasi H2O. Nah, konsentrasi H2O ini dalam sifat larutan penyangga nilainya sangat kecil, lebih kecil dari 0,0001. Maka karena nilainya sangat kecil, dia dapat diabaikan. Nah, karena dalam perhitungan dia tidak mempengaruhi nilainya. Nah, atau dapat ditulis, kalau ini kita sederhanakan supaya kita bisa mencari pH, maka H+-nya kita pindahkan ke kiri, maka terbentuklah rumus
Ka sama dengan H plus sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COH per konsentrasi CH3CO min, atau dapat disederhanakan H plus sama dengan Ka tetapan ionisasi asam dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ini yang asam lemahnya, basa konjugasi yang ini. Oke. Nah, sehingga pH-nya kalau sudah dapat H+, dapat dihitung. Berarti pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H+, sama seperti perhitungan pH biasa. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, hitunglah suatu pH larutan penyangga yang mengandung CaF2 0,2 mol dan Hf 0,2 mol jika diketahui Ka HF sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, kita masukkan dalam perhitungan. Diketahui mol CaF2-nya, CaF2 mol asam lemahnya, berarti ini mol basa konjugasinya nanti kan, atau mol garamnya. Mol asam lemahnya 0,2, Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Yang ditanya pH. Nah, reaksi ionisasi CaF2. CaF2 menghasilkan Ca2 plus ditambah 2F min. Nah, 2F min inilah yang berfungsi sebagai basa konjugasinya. Nah, maka perhitungannya kalau seandainya CaF2-nya adalah 0,2 mol, karena F-nya ada 2, maka dikalikan sebanyak 2 koefisiennya kan, maka 0,4 mol. Maka masuk ke rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah HF 0,2 per mol basa konjugasi 0,4, dikalkulasikan dapat 9 kali 10 pangkat minus 6. Maka pH-nya minus logaritma konsentrasi H+, yaitu 6 kurang log 9. Itulah untuk contoh soal penyangga asam. Nah, bagaimana penyangga basa? Kita masuk. Tidak jauh bedanya. Kalau semuanya di asam maka dibalikkan nanti di sini di basa ya. Suatu larutan penyangga basa yang terdiri misalnya basa lemahnya NH3 dan asam konjugasinya NH4+ di dalam air. NH3 ini akan terionisasi sebagian sama seperti asam asetat tadi. Nah, terionisasi sebagian si NH3 ditambahkan dengan H2O setimbang menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, sama tetapan kesetimbangannya konsentrasi NH4+ dikali OH- per NH3 dikali konsentrasi H2O seharusnya. Namun karena nilai H2O-nya sangat kecil, kita abaikan. Atau dapat ditulis konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya per mol asam konjugasinya, atau mol NH3-nya per mol NH4-nya. Nah, dapat OH- maka dapat pOH. Kalau dapat pOH pasti dapat pH. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, kita masuk ke contoh soal ya, Nak. Nah, contoh soal, hitunglah suatu pH larutan penyangga yang mengandung NH4Cl 0,2 mol dan NH3, berarti ini basa lemahnya 0,6 mol jika diketahui Kb-nya adalah 10 pangkat minus 5. Nah, mol NH4Cl ini kita ionisasikan. NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ ditambah Cl min. Nah, NH4+ inilah yang berfungsi sebagai asam konjugasi. Nah, asam konjugasi 0,2, maka masuk ke rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol mol basa lemahnya karena dia penyangga basa per mol asam konjugasinya. Nah, jadi kalau tadi di penyangga asam basa konjugasi, penyangga basa asam konjugasi. Berarti kalau di penyangga asam yang min, produknya yang min, anion. Sementara kalau di penyangga basa produknya yang plus nanti menjadi asam konjugasinya. Nah, maka rumusnya kan Kb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Maka 10 pangkat minus 5 dikali 0,6 per 0,2. Dikalkulasikan dapat 3 kali 10 pangkat minus 5. Maka pOH-nya 5 kurang log 3 langsung kan. Maka kalau pOH 5 kurang log 3 berarti pH 14 dikurang 5 kurang log 3 dapat 9 ditambah log 3. Inilah hasil perhitungan dari penyangga basa berdasarkan soal ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan. Nah, Miss mau anak-anak Miss menghitung 2 soal ini.
Hitunglah pH larutan penyangga berikut. Nah, yang pertama 100 ml larutan HCN 0,1 molar dan 50 ml KCN 0,2 molar. Diketahui Ka HCN 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini nak, kalian jadikan dulu ke dalam mol. Gampang. Molnya dicari dengan mengkalikan ini aja. 100 ml dikali 0,1 berapa itu? Berarti nanti ini hasilnya berapa? Kira-kira 10 milimol. 10 milimol berarti 0,1 mol ya. Harus dibuat ke dalam mol karena dalam rumus kita mol. Tapi kalau seandainya kalian tidak buat dalam mol nggak apa-apa. Dalam hitungannya berarti ini semua milimol kan. Nah, ini pun juga harus dibuat ke dalam mol atau tetap kalian dalam milimol kan aja nggak jadi masalah. Nah, nomor 2 100 ml NaOH 0,1 molar dan 150 ml CH3COH 0,1 molar, Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. Nah, ini semua dikerjakan di buku latihan. Begitu selesai, kumpulkan. Dan satu lagi soal tambahannya. Coba carikan satu fungsi larutan penyangga yang berfungsi dalam sistem tubuh kita. Jadi cari dulu salah satu fungsi larutan penyangga yang berfungsi dalam tubuh kita itu apa. Nah, itu menjadi soal nomor 3. Oke. Begitulah materi kita pada pagi ini. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya karena kita kan udah mau ujian semester. Jadi supaya Miss gampang mengambil nilai kalian ya. Dan bagi anak-anak Miss yang kemarin-kemarin tugas-tugas yang belum selesai dikerjakan ya nak, Miss kasih waktu sampai hari tanggal 17 sekalipun itu seandainya libur sama kita, tetap kumpulkan tugasnya paling lama hari itu. Kalau tidak kalian kumpulkan ya jangan harap nanti ada nilai tambahan dari Miss, atau mungkin saja atau suatu kepastian nanti Miss buat kalau nilai di raportnya pasti merah ya, terutama anak-anak 11 IPA 3. 11 IPA 3 itu aduh bahaya kali kalian ya, dikerjakan itu semua tugas-tugasnya. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas.